Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pencemaran suara. Nah, pencemaran suara sendiri adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara diakibatkan suara-suara yang bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Yang berikut penyebab pencemaran suara. Dalam pencemaran suara, kebisingan yang dialami sehari-hari tanpa sadar merupakan faktor utama terjadinya pencemaran suara. Saat berada di jalan, kita juga mendengar keriuhan lain seperti proyek pembangunan, suara kendaraan umum yang menderu, dan musik yang dinyalakan orang lain. Di kabin mobil, kapal laut, dan pesawat terbang menimbulkan suara mesin yang menderu. Juga di pabrik atau tempat kerja yang memakai kipas angin besar, kompresor, trafo, dan pompa. Di hotel, perkantoran, atau apartemen, biasanya saluran udaranya mengeluarkan bising. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari pencemaran suara, di mana yang pertama itu adalah gangguan fisiologis. Nah, gangguan fisiologis ini adalah kondisi di mana fungsi normal tubuh itu terganggu. Misalnya, kerusakan pendengaran. Nah, dampak dari pencemaran suara ini, apabila paparan suaranya itu keras secara terus-menerus, bisa merusak sel-sel rambut halus di koklea atau bagian dalam telinga yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Yang kedua itu adalah peningkatan tekanan darah, di mana kebisingan itu dapat memicu stres dan merangsang pelepasan hormon stres seperti adrenalin yang menyebabkan peningkatan tekanan darah dan detak jantung. Yang ketiga itu gangguan tidur atau susah tidur, karena adanya suara bising terutama di malam hari ataupun siang hari bisa mengganggu kualitas tidur yang menyebabkan insomnia atau membuat tidur menjadi tidak nyenyak. Yang keempat, masalah jantung. Dampak pencemaran suara dalam jangka panjang itu stres yang disebabkan oleh kebisingan dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Dan yang terakhir itu gangguan sistem pencernaan, di mana stres akibat kebisingan juga dapat mempengaruhi sistem pencernaan dan menyebabkan gangguan seperti MAG atau gangguan pencernaan lainnya. Dampak yang kedua yaitu gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis ini adalah kondisi yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh dari gangguan dari psikologis atau akibat dari gangguan psikologis itu seperti stres dan kecemasan. Nah, suara bising yang terjadi secara terus-menerus seperti dari lalu lintas, mesin pabrik, atau musik keras bisa memicu peningkatan hormon stres atau kortisol yang menyebabkan kecemasan, kegelisahan, dan ketidaknyamanan mental. Yang kedua itu penurunan konsentrasi dan produktivitas, di mana suara yang mengganggu membuat otak sulit fokus, terutama saat belajar atau bekerja. Ini bisa menurunkan kinerja dan memperburuk beban mental. Yang ketiga, iritabilitas dan gangguan emosi. Orang yang terpapar kebisingan kronis cenderung lebih mudah marah, frustasi, dan mengalami perubahan suasana hati. Yang keempat itu resiko gangguan mental jangka panjang. Paparan dari pencemaran suara jangka panjang terhadap kebisingan itu bisa berkontribusi pada gangguan psikologis lebih serius seperti depresi ataupun gangguan kecemasan. Yang ketiga yaitu gangguan komunikasi. Nah, gangguan komunikasi ini adalah segala bentuk hambatan atau gangguan yang terjadi dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan antar komunikator atau orang yang berbicara dan komunikan atau lawan bicaranya, sehingga pesan yang diterima atau komunikasi itu tidak jelas dan sulit untuk dimengerti. Nah, dampak-dampaknya yaitu seperti gangguan fisik. Nah, kebisingan itu dapat mempengaruhi gangguan sinyal ataupun gangguan lingkungan yang menghalangi pesan yang terdengar atau terlihat dengan baik. Yang kedua itu gangguan psikologis, seperti akan membuat orang merasa stres atau emosi atau berprasangka yang mempengaruhi seorang itu menerima atau menafsirkan pesan atau komunikasi dari orang lain. Yang ketiga itu gangguan semantik. Itu terjadi ketika kata atau istilah yang digunakan memiliki arti ganda atau tidak dimengerti oleh orang yang berbicara atau orang yang menyampaikan pesan.
Dan yang terakhir itu adalah gangguan teknis, di mana dalam komunikasi ini menggunakan teknologi seperti koneksi internet yang buruk atau kerusakan perangkat. Selanjutnya adalah gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan adalah kondisi di mana sistem keseimbangan tubuh, terutama yang berada di telinga bagian dalam, terganggu oleh paparan suara bising secara terus-menerus atau mendadak. Dampaknya seperti pusing, kepala terasa ringan atau melayang, kehilangan keseimbangan saat berjalan, mual atau muntah, dan sensasi ruangan berputar. Selanjutnya, gangguan pada pendengaran. Gangguan pada pendengaran akibat dampak pencemaran suara adalah kondisi kerusakan pada telinga akibat paparan suara yang terlalu keras dalam jangka waktu tertentu. Dampak pencemaran suara contohnya seperti telinga berdenging, kesulitan memahami percakapan terutama di lingkungan bising, dan penurunan kualitas hidup karena kesulitan berkomunikasi. Yang berikut cara menanggulangi pencemaran suara. Adapun cara menanggulangi pencemaran suara, yang pertama penggunaan alat peredam suara. Contohnya menggunakan peredam pada knalpot kendaraan, mesin industri, atau peralatan berat. Memasang bahan akustik seperti busa peredam, karet di dinding ruangan untuk menghindari gema. Membangun tembok penghalang di pinggir jalan raya atau kawasan industri. Menanam pohon atau vegetasi sebagai peredam alami. Yang kedua, pendidikan. Contohnya, melakukan kampanye publik tentang dampak polusi suara terhadap kesehatan seperti gangguan pendengaran, stres, gangguan tidur. Edukasi di sekolah tentang pentingnya menjaga kebisingan, terutama di lingkungan permukiman. Sosialisasi peraturan kebisingan dari pemerintah, misalnya larangan klakson di zona sunyi. Yang ketiga, tanggung jawab bersama. Contohnya, mematuhi aturan kebisingan seperti tidak mengeraskan volume musik atau menghindari penggunaan mesin keras di malam hari. Melaporkan pelanggaran ke pihak berwenang, contoh aktivitas bising di luar jam yang ditetapkan. Menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik yang lebih senyap dibanding mesin diesel atau bensin. Pameran dan kampanye lingkungan. Pameran dan kampanye lingkungan bertujuan untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap masalah pencemaran suara. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh sekolah, organisasi lingkungan, komunitas warga, atau pemerintah. Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa diberi informasi dengan cara yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Yang kelima, melalui media massa. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial sangat efektif untuk menyebarkan informasi ke banyak orang. Dengan bantuan media, pesan tentang bahaya pencemaran suara dan cara mengatasinya bisa diterima oleh masyarakat luas, bahkan yang tinggal di daerah terpencil. Media juga bisa digunakan untuk menyebarkan himbauan iklan, layanan masyarakat, atau berita tentang aturan pemerintah. Kesimpulan, pencemaran bunyi atau suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara diakibatkan oleh suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan.